Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies spesial kemerdekaan. Cara dilakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya seperti yang dilakukan kumpulan pecinta alam ini. Iya, kali ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mereka akan memperingatinya dengan cara yang berbeda. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Yuk langsung aja kita lihat keseruannya. Halo viewer, saya Eka. Hari ini kita sebagai anak pecinta alam, kita mau melakukan satu perjalanan trekking yang asik. Kali ini kita menggunakan pakai baju merah dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ya. Nah, sekarang kita udah siap, udah prepare. Kita tinggal mau menentukan perjalanan awal, tapi sebelumnya kita mau melakukan dulu untuk persiapan. Kita harus berdoa dulu supaya kita aman sampai di tujuan. Oke, yuk. Supaya perjalanan kita lancar dan kita kompak, ya kita kompakan dulu supaya tim kita solid. Oke, yuk. Yeay! Tujuan mereka kali ini adalah menyambangi Gua Tugu Gula yang berada di kawasan Gunung Kapur, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, mereka pun harus melakukan trekking selama kurang lebih 30 menit. Kegiatan hari ini viewer, saya menuju ke titik poin ketemu dengan teman-teman. Terus kita jalan sebentar, trekking kurang lebih 25 menit, memutari pegunungan kapur di daerah sini. Bukit-bukit, sawah-sawah, dan kemudian kita ketemu dengan Mapala untuk masuk ke dalam satu gua yang Selama trekking tentunya kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. kita udah nyampe di sini, viewer. Lumayan panjang sih perjalanannya, ada 20 menitan. Lebih ya? 30 menit, ya. Kita udah nyampe di titik ini dan kita lagi menunggu seseorang sini untuk menggaiden kita untuk masuk ke dalam. Kalian semua oke? Fitri? Oke, saya. Masih oke? Ya. Haus nggak? Ya, minum. Boleh minum. Ya. Linda, oke. Gendis, oke? Ya. Semua oke ya? Karena kita akan mau masuk ke dalam sini, tapi tetap kita harus dipandu dengan anak Mapala. Nah, yang tahu banget di dalam ini seperti apa dan bisa menjelaskan
apa-apa aja yang berada di dalam gua ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, Mas. Ya. Oke. Nah, Mas boleh. Ya. Nih sekarang kan ini teman-teman ini lagi dalam rangka 17 Agustusan supaya kita tetap semangat kemerdekaan ini. Kita tuh pengen tahu di dalam ini nih apa aja yang ada di sini dan kita itu bisa menikmati apa. Kita bisa belajar di dalam itu supaya mereka ini ngerti alam itu seperti gimana. Jadi Mas Bolet akan menjelaskan. Oke. Jadi mungkin kita setiap kegiatan pada umumnya mungkin selalu berkegiatan di luar lah. Nah, kali ini kita berkegiatan di luar tapi dalam ruangan. Dalam ruangan itu goa gitu. Jadi nanti kita di dalam itu bakal melihat speleotem atau ornamen-ornamen di dalam goa. Contohnya kayak stalaktit, stalagmit, di batuan-batuan yang ada di dalam gitu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan penelusuran goa, yaitu Goa Tugu Gula gitu. Nah, kalau untuk waktu lebih tepatnya ditemukan goa ini kurang pasti karena di tahun 80-an itu penggiat-penggiat alam bebas udah menemukan ini, tapi karena waktu itu ini masih dipakai aktivitas perusahaan, jadi nggak bisa masuk ke dalam sini. Nah, viewer, kalian bisa menikmati masuk goa yang nggak jauh dari Jakarta, tapi bisa menikmati goa yang di dalamnya bisa ada lihat stalaktit, stalagmit, dan stone flow ya? Flow stone ya. Nah, di dalam ini kita banyak akan belajar bagaimana rasanya, sensasinya masuk di dalam goa. Nah, bisa nanti kita digendong ke dalam ya, biar kita juga aman, teman-teman juga bisa merasakan bagaimana rasanya masuk goa setelah trekking 30 menit tadi. Oke, yuk. Goa Tugu Gula terbentuk bekas galian tambang batu kapur untuk pembuatan semen. Bagi pemula, goa ini memang sangat cocok. Pasalnya goa yang memiliki pemandangan yang cukup cantik ini begitu lebar dan tinggi, sehingga sangat aman dikunjungi untuk pemula. Nih, Mas Bolet. Ya. Kita udah nyampe sini. Kalian ada yang mau ditanya nggak ke Mas Bolet? Mas, itu kan Mumpung- banyak air-air tuh. Itu Ya. dari mana ya airnya ya? Nah, air ini itu resapan dari atas. Nah, Hujan. hujan. Jadi kawasan Kars ini dia ibaratkan kayak spons. Nah, menyerap air. Nah, kalau misalkan kawasan Kars itu nggak ada, ya nggak bakal nggak resapan tuh nggak ada gitu. Kurang lebih. Nah, kalau misalnya terjadi musim kemarau, apakah ini masih ada air netes-netes gitu? Ada musim tapi kemarau. kemungkinan lebih kecil Nggak aja. terlalu sederas Iya. ini ya. Oh, jadi air ini selalu ada netes ya, Ada, basah iya. gitu ya. Jadi makanya itu yang membuat goa itu juga jadi dingin ya. Nah, iya Ya, bisa boleh. seperti itu. Untuk para pemula kalau mau belajar atau mencari pengalaman di Goa Tugu Gula ini bisa gitu karena aman banget untuk para pemula, lega dengan atap yang tinggi dan kita banyak belajar juga di sini mengekspos dengan keindahan-keindahannya yang lumayan sangat indah. Oke, bisa lihat lagi nih tempat-tempatnya. Goa ini ada aliran sungainya nggak, Mas Bolet? Kalau ini masuknya ke goa fosil, udah kering ya. Oh, jadi kalau nggak ada alirannya itu namanya goa fosil ya? Fosil. Oh. Oke, viewer, kita udah bertanya-tanya tadi sama Mas Bolet. Teman-teman juga udah dijawab semua pertanyaannya, apa yang mereka bingungkan di dalam goa ini. Dan kita mulai lanjut lagi menuju ke arah sana, memasuki lebih dalam lagi goa ini. Yuk, kita ikutin. Yuk, ayo.
Di dalam goa ini juga terdapat banyak gunungan pasir yang bentuknya sangat unik sehingga indah dipandang mata. Menikmati alam yang bahwa alam kita tuh sangat sejuk dan kaya. Karena kita dalam keseharian weekday itu kita kan kerja, jadi kita butuh healing, butuh udara segar. Ya salah satunya kita ikut trekking itu untuk community di komunitas ini. Jadi viewer bisa ini sekarang berada di dalam goa. Mas Bolet akan menjelaskan apa-apa aja yang dalam goa ini, bentuk-bentuk seperti itu bisa dijelaskan Mas Bolet. Oke. Ini ada beberapa bentukan. Yang pertama yaitu yang mengerucut itu. Nah, itu Di atas itu tuh, disebut stalaktit. stalaktit ya. Nah, ini letak. Itu yang terjadi dari tetesan air ya, Tetesan, rembes ya. itu. Oke. Nah, yang di bawah ini ada yang ke atas. Nah, itu yang disebut stalagmit. Stalagmit. Ya, hasil dari atas tetesan Si ada tetesan itu jadi bertambah. Nah, proses terbentuknya bertambahnya itu lama. jadi jutaan tahun lagi. Iya. Setahun atau 2 tahun itu paling ya sedikit. Berapa gitu. senti ya? Ya, enggak, mili. nyampe ya? Ya, Oh, itu oke, tapi oke. tergantung di sekitarnya. Baik. Kalau sekitarnya masih bagus, itu mungkinan cepat, cuman sedikit. Jadi viewer, tadi Mas Bolet udah jelasin stalaktit, stalagmit, dan flowstone. Nah, sekarang kita kan sebagai pemula nih ya masuk ke goa, seharusnya punya standar APD. Nah, kenapa kita hanya menggunakan ini? Apa aja sebenarnya sih kalau prosedur masuk goa yang bener itu Oke. kayak gimana, Mas? Jadi alat pelindung diri kita nih pribadi nih untuk penelusuran goa itu menggunakan helm sebagai pelindung kepala dari benturan atau Helm ya. Oke. batuan jatuh dari atas gitu. Kenapa kita kali ini nggak pakai helm? Iya. Karena goa ini terbilang cukup aman dan atapnya tinggi, Tinggi, dan oke. di atas itu tidak ada batuan yang jatuh. Jatuh, oke. Gitu. Terus menggunakan coverall. Nah, kita hanya menggunakan pakaian dan celana panjang. Iya, iya. Gitu. Jadi ini goa cukup aman untuk wisata juga ya. Ya. Terus untuk sepatu kita pakai sepatu biasa aja nih. Sepatu Iya, cat, bener. sepatu sport Seharusnya lah. pakai Nah, apa Mas ya, Bolet? yang bagus lebih efisien pakai sepatu boot. Sepatu boot ya. Karena dia bentur lah, menyesuaikan. Terus tinggi mata kakinya tertutup lah, Atas mata kaki. ke Kan? atas mata kaki gitu. Ya, Lebih nyaman viewer. juga. Jadi kenapa kita menggunakan baju juga santai? Karena di sini goanya tergolong goa yang sangat tinggi, jadi aman dari bebatuan. Kita juga nggak pakai helm, kita juga nggak pakai baju dan sepatu boot. Karena ini goanya tergolong goa yang aman untuk dikunjungin wisatawan. Jadi kalian juga bisa ke goa ini mampir untuk lihat stalaktit, stalagmit gitu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke sana. Yuk. Viewers, setelah puas mengelilingi goa, di sekitar area goa juga terdapat banyak danau buatan yang terbentuk dari sisa galian tambang kapur. Tentunya pemandangan yang berbeda juga disuguhkan di lokasi ini. Nah, viewer, dari tadi kita susur goa, gak jauh dari goa ini ada danau yang indah banget. Jadi kita bisa ngelihat keindahan danau ini dengan pemandangan yang cantik. Tuh teman-teman lagi asik menikmati suasana danau. Nah, danau ini terbentuk karena bekas galian ya. Jadi genangan air ini membentuk suatu pemandangan yang indah. Kita lagi healing-healing sana, adem. Jadi pemandangan di sini nggak hanya goa, tapi juga ada danau, sawah buat trekking, dan untuk wisata keluarga pun sebenarnya cocok. Viewer, setelah dari danau ini kita akan melakukan satu perlombaan untuk memperingati 17 Agustus bersama teman-teman. Mereka masih di sana. Yuk ikutin lomba-lomba yang asik.